Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, kemunculan Kaisar Mausoleum pasti akan mengejutkan dan membuat banyak orang tergila-gila. Makam Kaisar dibangun dari makam Daudi yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu sangat besar, sehingga bahkan beberapa Daudi tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang. Oleh karena itu, begitu Tang Hautian mendengar berita tentang kelahiran Kaisar Tuosi yang akan segera terjadi, dia segera bergegas. Pada saat ini ketika Tang Hautian mendengar kata-kata Dan Qingji, dia segera berkata dengan marah, "Omong kosong, Anda benar-benar menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestasi sendiri." "Yang mulia, tenangkan amarahmu. Aku berjanji, besok aku akan menaklukkan kerajaan Dali," ucap dari Dan Qingji. Tang Hautian lalu berkata, "Baiklah, bagus. Saya secara pribadi akan mengawasi pertempuran besok. Jika Anda masih tidak dapat menangkap Dali besok, Anda akan datang menemui saya," ucap dari Tang Hautian. "Baiklah," ucap dari Dan Qingji. Ketika Tang Hautian dan yang lainnya sedang bernegosiasi di dinasti Tang, dinasti Dali dipenuhi dengan kesuraman. Banyak orang kuat terdiam dan wajah mereka sangat jelek. Dalam pertempuran hari ini, meskipun tentara Dali nyaris tidak menahan serangan tentara Tang, kerugiannya cukup serius dan tentara Dali menderita kerugian besar. Duan Heyu lalu berkata dengan wajah sedih, "Saya sangat berterima kasih kepada klan Xiao atas bantuan besar mereka. Anda juga telah melihat bahwa tentara Dali menderita kerugian besar dalam pertempuran hari ini. Jika bala bantuan besok dari Han belum tiba, maka negara Dali tidak akan bisa bertahan," ucap dari Duan Heyu. Liu Xiaohui lalu berkata, "Yang mulia, jangan khawatir. Pasukan Tang juga telah rusak parah dalam pertempuran hari ini, dan seharusnya tidak menyerang lagi dalam waktu singkat. Bahkan jika Tang dihancurkan lagi besok, tidak akan mudah bagi Tang untuk menghancurkan Dali," ucap Liu Xiaohui. Kata yang bagus. Pada saat ini ada tawa hangat di udara dan dua sosok muncul di barak. "Xiao Yan." Melihat kedua sosok itu, banyak orang langsung berteriak kegirangan. Salah satunya adalah Xiao Yan. Orang yang berdiri di samping Xiao Yan adalah seorang biarawan botak dengan jubah biarawan. Melihat Xiao Yan tampak aman dan sehat, Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, Xiao Yao, dan yang lainnya semua merasa senang. Semua orang khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, tetapi pada saat ini, hati semua orang yang menggantung benar-benar dilepaskan. Duan Heyu juga bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah saudara Xiao Yan. Kali ini, klan Xiao membantu kerajaan Dali untuk melawan Tang besar bersama-sama. Aku sangat berterima kasih," ucap dari Duan Heyu. Xiao Yan lalu berkata, "Kakak Duan, sebenarnya aku membantu negara Dali berperang melawan Tang tidak sepenuhnya untuk Dali, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kamu tidak tahu, aku sangat membenci Kaisar Tang dan ada masalah antara aku dengannya," ucap dari Xiao Yan. "Siapa ini?" Duan Henyu tiba-tiba melihat biksu berkepala botak berjubah kuning di samping Xiao Yan. "Ini Bodhidharma. Dia adalah murid kuil Dalin yang paling menonjol," ucap dari Xiao Yan. Mendengar ini semua orang yang hadir kagum. Kuil Dalin adalah salah satu dari 8 tempat suci untuk berkultivasi dan sangat terkenal di benua Qi asal. Dan orang di depannya ternyata adalah murid kuil Dalin yang paling menonjol. Jadi tentu saja dia bukan orang yang sederhana. "Xiao Yan, mengapa kamu bersama Bodhidharma?" Liu Xiaohui bertanya sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku tiba di wilayah prasejarah kuno beberapa hari yang lalu. Aku menemukan sesuatu yang tidak biasa di wilayah kuno. Jadi aku bertanya tentang situasi di wilayah kuno. Kami kebetulan bertemu Bodhidharma.
dan kami berdua berjalan bersama, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao tiba-tiba berkata, saudaraku, katakan padaku dengan cepat, bagaimana situasi di alam prasejarah kuno? Ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu menjawab, baru-baru ini, pasukan utama telah datang ke tanah kuno gurun prasejarah. Ada 1 aula, 3 paviliun, 6 jalur, dan 8 tempat suci. Aku khawatir, selain dari paviliun abadi, kekuatan besar lainnya telah mengirim banyak kekuatan besar. Tidak hanya itu, kultivasi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di wilayah prasejarah kuno setiap hari. Dan sekarang wilayah kuno itu sangat hidup. Selain itu, aku juga mendapat berita penting, yaitu Tang Haotian telah datang ke benteng Yanmen. Sepertinya dia juga di sini untuk makam Kaisar kuno Tuosi, ucap dari Xiao Yan. Mendengar ini ekspresi semua orang sedikit berubah. Duan Henyu lalu berkata, bagaimana dengan itu? Besok, jika Tang Haotian secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng Jiayu, aku khawatir pasukan Dali tidak akan dapat mempertahankannya. Mendengar ini Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Makam Kaisar kuno Tuosi akan segera muncul. Tang Haotian pasti akan menghancurkan kerajaan Dali sebelum makam Kaisar kuno Tuosi muncul. Sehingga dia dapat memasuki Kaisar kuno Tuosi dengan ketenangan pikiran. Karena itu, besok pasukan Tang pasti akan menyerang Dali dengan sekuat tenaga. Namun saudara Duan, jangan panik. Karena pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat. Sebaiknya kita mulai duluan, ucap dari Xiao Yan. Lebih baik menyerang dulu. Duan Heyu sedikit terkejut. Malam ini, kami akan menyerang Tang di malam hari dan menghancurkan Tang sepenuhnya, ucap dari Xiao Yan. Menyerang kem Tang di malam hari. Duan Heyu dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Menyerang kem Tang di malam hari bukanlah masalah sederhana. Ada banyak orang kuat di kem Tang. Pergi menyerang kem Tang di malam hari sama seperti mengirim kematian. Iya, itu adalah serangan malam di kem Tang. Hari ini, tentara Dali menderita banyak korban. Sersan Tang tidak akan pernah membayangkan bahwa tentara Dali akan menyerang kem Tang di malam hari. Tepat pada waktunya untuk mengejutkan dan mengalahkan Tang dalam satu gerakan, ucap dari Xiao Yan. Menyangkut pasukan kita, bahkan serangan diam-diam pada pasukan Tang tidak akan berhasil. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, ucap dari Liu Xiaohui, dan sedikit khawatir dengan saran Xiao Yan. Aku sudah mempertimbangkan hal ini. Aku telah mencapai niat kerjasama dengan Raja Aotian dan Raja Xiaotian dari Tang. Selama aku menghancurkan Slip Giok, mereka akan mengirim pasukan pada saat yang sama untuk bekerja sama dengan kami menyerang militer Tang. Pada saat itu, pasukan kami menyerang dari barat, pasukan Raja Aotian menyerang dari selatan, dan pasukan Raja Xiaotian menyerang dari utara. Jika ketiga pasukan menyerang kem tentara Tang pada saat yang bersamaan, pasukan Tang akan lengah. Xiao Yan menjelaskan kepada orang-orang banyak. Bukankah Raja Aotian dan Raja Xiaotian juga warga negara Tang? Bagaimana mereka bisa membantu negara Dali untuk menyerang kerajaan Tang? Setelah mendengarkan analisis Xiao Yan, Duan Heyu masih merasa bahwa masalah ini agak tidak dapat diandalkan. Sedikit khawatir. Xiao Yan lalu berkata, Saudara Duan, Anda tidak tahu. Sejak Tang Haotian meluncurkan kudeta bertahun-tahun yang lalu dan memenangkan tahta dinasti Tang, Tang Haotian telah menekan Raja Aotian dan Raja Xiaotian di mana-mana. Kemudian Tang Haotian mengirim keduanya langsung ke perbatasan. Kedua orang ini sudah lama membenci Tang Haotian, jadi mereka bisa dipercaya, ucap dari Xiao Yan. Baiklah, karena kamu bilang kamu bisa mempercayainya, maka kita akan menyerang kem musuh di malam hari. Sekarang, mari kita rencanakan rencananya, ucap dari Duan Heyu. Kemudian semuanya berkumpul dengan banyak pria kuat untuk membahas rencana aksi tertentu. Malam itu gelap dan berangin, dan langit tertutup awan yang gelap.
Di atas tembok kota, sekelompok orang dengan ekspresi bermartabat disembunyikan di malam yang tebal. Pada saat ini kegilaan muncul di wajah semua orang. Melihat kehampaan gelap yang tak berujung, mereka tampaknya telah melihat adegan tragis pertarungan yang kacau. Malam ini tidak ditakdirkan untuk menjadi malam biasa. Dalam operasi ini, seluruh pasukan Dali dikirim dan memiliki momentum untuk menghancurkan kapal dan menenggelamkan kapal. Di sisi Dali, ada Dao Sheng yang kuat seperti Xiao Yan, Duan Heyu, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Jiu Bai, Ling Long, Nalan King Sue, serta beberapa Dao Sheng dari keluarga Duan, serta beberapa Dao Sheng, penatua Akademi Shengnan. Di sisi mereka ada lebih dari selusin orang di Dao Sheng. Barisan seperti itu dapat digambarkan cukup menakutkan. Ayo pergi semuanya. Berdiri diam di tembok kota, Xiao Yan berkata dengan acuh. Xiao Yan menempati posisi dominan mutlak dalam rencana aksi ini. Bahkan Duan Heyu, Raja Dali, harus mematuhi perintah Xiao Yan. Xiao Yan memimpin dan terbang keluar dan menuju benteng Yanmen. Setelah itu Duan Heyu, Liu Xiaohui dan yang lainnya juga mengikuti dengan cermat. Sersan Dali yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju benteng Yanmen yang diduduki oleh tentara Tang. Ada dataran besar antara benteng Jiayu dan benteng Yanmen, tetapi jarak dataran besar ini dapat dicapai dalam waktu sekejap mata, di bawah kecepatan yang sangat menakutkan dari semua orang. Bunuh! Membunuh! Bunuh! Bunuh! Tiba-tiba suara pembunuhan mengguncang langit, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju benteng Yanmen. Tentara Dali berada di benteng Yanmen, bergegas dengan panik, dan sersan dinasti Tang terbunuh dan terluka berkali-kali. Tentara Kekaisaran Tang tertangkap basah oleh tentara Dali karena konfrontasi mereka yang tergesa-gesa, dan benteng Yanmen dengan cepat dibobol. Tentara Dali menyerang barak Tang. Pada saat yang sama, suara pembunuhan dari utara dan selatan juga menakutkan, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kamp militer Tang. Untuk sementara waktu, medan perang ada di mana-mana di kamp tentara Tang. Meskipun ada banyak tentara datang, mereka dikepung oleh 3 arah saat ini, dan tentara Tang sudah menjadi kacau dan kehilangan semangat juang mereka. Pertempuran kacau terjadi. Waktu berlalu, perang berlanjut, dan banyak orang jatuh dalam perang yang kacau ini. Karena mereka yang berpartisipasi dalam perang ini semuanya kuat dan berkuasa, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari perang. Pertempuran ini bahkan lebih tragis daripada pertempuran di siang hari. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, darah mengalir ke sungai, dan mayat ada di mana-mana. Di awal pertempuran, Xiao Yan memimpin pasukan klan Xiao dan bergegas menuju kamp tentara Tang dengan kecepatan kilat. Targetnya adalah Tang Haotian. Tang Haotian menggandakan pertempuran militer untuk banyak tentara ketika dia tiba-tiba mendengar suara pembunuhan di luar barak. Ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia menjadi marah dan berkata dengan keras, "Siapa yang berani menyerang barak kita?" Sejak dia menduduki tahta dinasti Tang, dia telah memimpin pasukannya untuk melakukan perjalanan dari selatan ke utara. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani menyerang kamp militernya. Wajahnya sedikit menjadi gelap. Dia melambaikan telapak tangannya dan berkata, "Ayo, biarkan aku keluar dan melihat-lihat." Setelah meninggalkan barak, melihat api di barak Tang, sosok yang tak terhitung jumlahnya telah bertarung bersama. Pada saat ini Xiao Yan, Xiao Yao, Nalan King Sue, Duan Heyu, Jiu Bai, Ling Long, dan kekuatan lainnya juga bergegas. Kemudian dia berdiri dengan tenang di kehampaan di depan Tang Haotian. Melihat Tang Haotian dengan dingin, mata Xiao Yan melonjak dengan niat membunuh dan berkata, "Tang Haotian, Bing Xin mati karena kamu. Kita harus menyelesaikan masalah ini," ucap dari Xiao Yan. "Siapa kamu?" "Oh, ternyata kamu, anjing yang berduka. Aku tidak berharap kamu punya nyali untuk kembali membalas dendam untukku. Terakhir kali,
Aku membiarkanmu melarikan diri karena kamu berani kembali kali ini. Aku akan mengakhiri hidupmu, ucap dari Tang Haotian. Ketika Xiaoyan masih Daojong, Tang Haotian adalah puncak Daojun. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan Tang Haotian telah melampaui Dao Sheng. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa berbakat Xiaoyan, tidak mungkin baginya untuk melampaui dia dalam waktu yang singkat. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak pantas mendapatkannya," ucap dari Xiaoyan. Tang Haotian berteriak, "Sungguh anak yang gila. Hari ini tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hidup-hidup," ucap dari Tang Haotian. Liu Xiaohui lalu berkata, "Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa ada begitu banyak omong kosong?" Kemudian dia berubah menjadi bayangan merah dan bergegas menuju Dan Qingji. Pertempuran antara Kekaisaran Tang dan pusat kekuatan puncak Kerajaan Dali dimulai sekarang. Di langit yang gelap, semburan cahaya terang meletus dari waktu ke waktu, menerangi seluruh langit malam. Fluktuasi energi yang mengerikan bergelombang dan tak berujung. Cahaya dan bayangan tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras di langit, membuat seluruh dunia bergetar. Pada saat ini kekuatan Tang yang dipimpin oleh Tang Haotian dan Dan Qingji dan kekuatan Dali yang dipimpin oleh Xiaoyan dan Duan Heyu sudah bertarung dengan sengit bersama. Kedua belah pihak bertempur tak terpisahkan dan tragis. Kematian Bingxin dalam analisis terakhir adalah karena keserakahan sementara Tang Haotian. Setiap kali dia memikirkan kematian Bingxin, Xiaoyan memiliki perasaan yang menyayat hati. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Bingxin mati karena Tang Haotian. Dia hanya bisa menggunakan darah Tang Haotian untuk menghapus kebencian ini. Memikirkan kematian tragis Bingxin, Xiaoyan merasakan sakit hati yang menyayat hati. Kerinduannya pada Bingxin selama bertahun-tahun akhirnya meledak pada saat ini. Pada saat ini aura pembunuh Xiaoyan sangat menakjubkan. Liu Xiaohui sudah bertarung dengan Dan Qingji secara menyeluruh. Kekuatan antara kedua belah pihak yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan membuat orang merasakan jantung berdebar. Di sisi lain, Xiaoyan bertarung sengit dengan Tang Haotian. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Tang Haotian juga meningkat pesat. Menurut tebakan Xiaoyan, kekuatan Tang Haotian mungkin telah mencapai puncak Dao Sheng tingkat ketiga, dan dia lebih kuat dari Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak takut, dan energi menakutkan terus dibombardir. Energi menakutkan terus membombardir Tang Haotian. Namun Tang Haotian juga cukup kuat menghadapi fluktuasi energi yang menghancurkan langit dan bumi. Dia tidak menghindar sama sekali. Dia juga menggesek dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menampar Xiaoyan secara langsung. Buam, buam, buam. Ledakan seperti guntur terus muncul di antara langit dan bumi. Dan malam itu diterangi oleh kecemerlangan energi yang menyilaukan. Pertempuran di sini secara alami menarik perhatian berbagai kekuatan yang ditempatkan di wilayah kuno prasejarah terdekat. Tiba-tiba ada ledakan fluktuasi spasial di langit. Dan sosok yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit di atas dunia ini untuk menyaksikan pertempuran di sini. Segel di tangan Xiaoyan terus berubah. Dan saat segel berubah menyilaukan, raungan memekakan telinga juga keluar dari mulut Xiaoyan. "Tang Haotian, kamu akan mati." Gelombang suara jiwa yang menakutkan menyapu Tang Haotian dengan kecepatan yang melampaui cahaya. Menghadapi Tang Haotian yang kuat, Xiaoyan mengeluarkan raungan dan langsung menunjukkan skill bertarung sonik. Seperti Huang Quan Tian Fury. Merasakan skill bertarung sonik Xiaoyan, ekspresi Tang Haotian sedikit berubah. Hampir pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menampilkan Huang Quan Tian Fury, Tang Haotian juga mengeluarkan serangkaian gelombang suara jiwa yang keras dari mulutnya. Auman Iblis. Gelombang suara jiwa substantif yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mulut Tang Haotian. Dan segera berubah menjadi panah gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, bertabrakan dengan keras dengan skill Huang Quan Tian. Gelombang suara jiwa keduanya bertabrakan dengan keras. Di bawah gelombang suara jiwa ini, banyak kekuatan yang datang untuk menyaksikan pertempuran menjadi pucat. Dan seteguk darah menyembur keluar.
Gelombang suara riak mengguncang mereka menjadi luka serius. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan gelombang suara ini. Setelah dua gelombang suara jiwa bertarung, kedua belah pihak mundur dengan keras. Tang Haotian memuntahkan seteguk darah dan segera menatap Xiaoyan dengan murung. Bagaimana orang ini menjadi begitu kuat? Setelah pertarungan singkat tadi, Tang Haotian sedikit terkejut, menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan telah mencapai Daoseng tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, aura yang tak tertandingi meledak dari Tang Haotian. Tang Haotian melangkah ke udara dan tubuhnya menghilang dari udara tipis dan muncul di depan Xiaoyan. Energi yang tak tertandingi dari Dewa Hao Hao tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan mencibir, tetapi tidak segera menghindar dan bergegas menuju Tang Haotian. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi di langit. Xiaoyan dan Tang Haotian bergerak cepat di udara, terjerat seperti dua cahaya dan bayangan sengit bertarung. Tang Haotian tidak ingin menghancurkan benteng Yanmen dan Tan Ying. Melihat gunung-gunung di bawah hancur seperti bukit pasir, dia terbang tinggi ke langit, memimpin pertempuran antara dia dan Xiaoyan ke ketinggian 1000 meter. Saat Xiaoyan dan Tang Haotian sedang bertarung, banyak kekuatan dari klan Xiao juga bertarung sengit dengan Daoseng dari Tang Besar. Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Qingsue, Jiu Bai, Linglong, Duan Heyu, 6 orang ini semuanya sangat kuat. Meskipun orang suci yang bertarung di Dali tidak sebanyak dinasti Tang, 6 orang ini bersatu dan bertarung melawan dinasti Tang sendirian. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.